Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Abimanyu. Ya. Mas Ahmad LD Jaya ya. Mas Ahmad LD Jaya mungkin di Malang ya. Beliau minta sedikit penjelasan kenapa kok MBR AB yang versi 3 Kang, saya kepinginnya yang itu biar bisa all semua dikerjakan, mulai dari HP, kemudian mungkin PlayStation, mungkin laptop, mungkin juga alat-alat yang lain ya. Karena tegangan versi 3-nya kan bisa mencapai 30 atau 25 volt ke atas. Tetapi di tegangan rendahnya saya bilang bahwa tegangan rendahnya atau 5 volt ke bawah itu ampere nggak terlalu gede. Ya. Alasannya nanti tak kasih penjelasan kenapa, karena begini. Sudah beberapa waktu yang lalu saya bilang kalau MBR AB itu tegangannya saya potong-potong. Kenapa? Agar di setiap lini, setiap seksi voltase itu powernya ada. Beda jenengan pakai sebuah step up step down ya, trafo step up step down itu buk regulator itu mungkin mulai dari 1 volt atau 0, sekian lah, atau saya nggak tahu karena saya nggak punya trafo step up step down ya. Mulai dari situ mungkin sampai mungkin 24 volt. Tapi apakah setiap voltase yang jenengan atur di step up step down itu mempunyai power yang sama, terus didukung dengan SMPS yang kuat? Enggak. Dengan harga istilahnya yang murah kok Kang, rakit MBR paling 100.000 jadi iya, memang beli trafo step up step down paling 50-an ribu toh. Terus kekuatannya berapa lama? Coba digenjot, di-shotgun dalam waktu lama, jebol apa enggak? Karena ingat, MBR AB beda dengan MBR yang beredar di pasaran ya. MBR AB itu ada dual sistem kan, denyut konstan, kemudian modenya bisa PSU, modenya bisa MBR. Tapi basicnya adalah MBR, bukan PSU. Hanya saja bisa dijadikan PSU non protect, karena memang basicnya MBR kok, bukan PSU kok. Kalau ingin membuat PSU murni ya PSU sendiri ada protectnya. Tapi kalau MBR ya memang MBR, beda, harus dipilah-pilah. Nah, kenapa saya bilang di tegangan rendahnya itu kurang? Ini hubungannya dengan power supply pendukung. Dengan power supply pendukungnya. Karena nek jenengan minta yang 5 volt ke bawah udah tak sediain versi 1 upgrade atau versi 2022 auto ampere yang 0 sampai 5 volt, tapi bisa dengan 80 ampere. 70 ampere, 5 volt cukup 5 volt tapi bisa segitu ampere. Kenapa? Karena ya itu tadi Mas, kembali pendukung suplainya itu harus kuat. SMPS pendukung harus kuat. 5 volt dengan 60 ampere wes 300 watt loh. Lah apa yang jenengan yakin misalkan MBR yang dijual di pasaran tuh terus pakai adaptor kecil-kecil ini Kang? Logikanya jicernya sendiri, mampu nggak adaptor kecil itu untuk ngeluarin sampai segitu? Berapa watt kekuatan kapasitas suplainya itu loh, SMPS pendukungnya itu loh berapa cuman? Ya, aku yang jelasin gini nanti tambah panjang lebar, tak potong aja. Kenapa kok nggak bisa di tegangan rendahnya power kuat? Oke, biar jenengan lebih paham, tak balik kamera biar ngeliat barangnya sekalian yo. Bentar. Om kalau mau pesen MBR sebentar Mas, saya masih live, tak balesin sih. Sebentar Mas, saya masih live. Masih ya. Saya lagi live di grup. Nah, di sini ada MBR versi 3 ya. Ini MBR versi 3.
Kemudian ini ada PSU pabrikan. Kemudian ini ada SMPS. Ini ada SMPS-nya. Ya. Nah, yang tak nyalakan ini adalah PSU pabrikan dengan kekuatan 2 ampere 15 volt. 15 volt ya, tak colokin di belakang. Di belakang situ kan ada colokan tempat ini ya, tempat nanti input tegangan di sini. Di sini ada input tegangan. Jadi tak colokin di belakangnya biar jenengan tahu. Jadi misalnya ada pesanan seperti ini dan belum punya SMPS-nya, jenengan bisa pakai ini untuk apa? Untuk running aja. Untuk running engine tapi tanpa beban. Jangan disotkan karena ini bisa jebol nanti dipakai ini. Hanya untuk menjalankan sistemnya aja. Ya. Oke. Ini kalau saya naikkan tegangan, ini tak buat konstan dulu biar jenengan enak memahami, biar nggak kelihatan tegangannya naik turun. Ya. Jadi ini tak buat konstan dulu. Ini ampere tak naikkan full. Ya. Kita melihat satu mesin aja dulu, satu mesin aja. Yang mesin ini nggak usah. Kita perhatikan yang satu mesin. Tegangan di sini 0 volt. Ya. Begitu ini saya putar, saya naikkan. Ya. Begitu saya naikkan di 4,5 volt. Di 4,5 volt ini loh nggak bisa kerja. Biarpun ampere jenengan buka, nggak bisa kerja. Karena apa? Kurang suplai tegangan. Kurang suplai tegangan. Ya. Makanya bisa kerjanya di berapa volt kan? Bisa kerjanya ini di berapa volt? Kita lihat, kita naikkan ini. Saya naikkan tegangan di sini supaya di sini ada denyut ya, supaya ada denyut saya naikkan tegangan. Saya taruh di atas saya biar kelihatan ya. Oke. Saya naikkan ini tegangan PSU-nya. 5 volt, belum ada denyut sama sekali. PWM belum kerja, kipas mulai muter. Karena kipas ini 12 volt, tetapi saya turunkan pakai regulator 7805 sehingga kipas sudah mulai ada bunyi, sudah mulai mutar. Ya. 5,5, tapi ini belum bisa kerja. Bensinnya belum mencukupi untuk menggerakkan ini mesin gitu. Ya. Ini saya naikkan lagi sampai hampir 6 volt lebih. Nah, sudah mulai ada pergerakan nih, sedikit nih tadi, lap gitu. Sedikit Prasetyo. Kabarnya aja nanti Om biar oke Mas. Oke Mas sambil balesin banyak info WA. Ya. Saya naikkan, ini sudah 7 volt ya, tapi belum ada PWM yang kerja atau PWM-nya belum tersuplai sehingga modul ini belum bisa dipakai untuk mencari komponen yang short dengan 7 volt input tegangan. Lalu saya naikkan lagi. Nah, di sini sudah mulai ada pergerakan dengan 7,4 volt ya, 7,4 volt tegangan dari PSU-nya. Ini sudah menunjukkan 3,4 volt. Ini sudah menunjukkan 3,4 volt. Kalibrasinya ampere bisa jenengan atur. Ini bisa diatur. Berarti PWM-nya sudah bisa kerja atau sudah bisa dipakai untuk kerja HP. Sudah bisa dipakai untuk kerja HP karena HP itu mini jalur fibatnya kan 3,7 nih, 3,7 volt toh. Ini udah 3,5, udah bisa dipakai untuk nyari komponen yang short. Hanya saja 7,4 volt ini apa ya bisa ngeluarin ampere gede? 7,4 volt ini apa ya mampu untuk ngeluarin ampere gede? Pastinya ndak bisa kan? Wong cuman 7 volt inputnya. 7 volt di inverter diperas atau dikecilin sudah jadi 3,4 setengahnya. Biarpun kalibrasinya ampere jenengan buka, saya yakin ampere juga nggak gede Mas, nggak terlalu gede banget. Kabelku mana ya? Kabel buat ngesot kan. Aduh kabelnya belum buat ya.
Di slotkan pun ini juga ampere nggak terlalu gede, paling sekitar 10 ampere atau mungkin 15 ampere. Tapi saya nggak berani ngeslotkan dengan ini. Takut saya kalau pakai ini jebol, nanti ini malah rusak. Oke, nah di sini jenengan sudah bisa lihat kalau pakai PSU ini dengan 7 volt atau 7,5 ini PWM-nya bisa kerja toh. PWM ini bisa kerja. Tapi lek pakai ini kan nggak mampu. Lek pakai ini nggak mampu untuk suplai. Jenengan menginginkan ampere gede tapi suplainya nggak mampu. Gimana Mas Abi supaya suplainya mampu? Oke, kita pakai namanya SMPS. Ini SMPS 30 ampere 24 volt. Tetapi SMPS ini untuk mengerjakan PWM-nya sendiri dia juga butuh tegangan. Dia bisa bekerja normal di seputaran 9 volt. Lah kalau ini jenengan keluarin cuman 7 volt, apa ya bisa? Ini sendiri loh, ibaratnya dia mau mengolah istilahnya dia mau menggerakkan badannya sendiri aja masih kurang suplai. Ya nggak bisa toh Mas. Paham ya? Piye aku jelasinnya? SMPS ini baru mau kerja normal itu mungkin seputaran 9 volt. Kan di sini banyak IC juga toh. Minimum IC itu berapa volt kinerjanya? Kan ada di spek-speknya itu. Lek jenengan lihat mungkin TL494 atau IC 7500 itu ya, kaki 16 itu kan pasti datasheetnya ada toh. IC itu bisa bekerja di tegangan misalkan 10 volt. Lah kalau suplainya nggak sampai 10 volt apa yo iso untuk gerakan ini sendiri loh. Gerakan SMPS-nya aja nggak bisa, apalagi mau mensuplai ke sini gitu. Makanya kenapa Kang kok nggak bisa tegangan di bawah 3 volt yo? Ya karena itu suplainya nggak bisa untuk istilahnya SMPS-nya sendiri belum bisa kerja. Gimana kita mau ngasih makan orang kalau kita sendiri nggak cukup buat makan kok? Untuk kebutuhan makan kita sendiri aja kita masih banyak kekurangan kok. Keluarga kita, anak-anak kita masih banyak kekurangan. Kita mau ngasih ke orang lagi, ya nggak bisa gitu. Wes gampangnya mikir ngono loh Mas. Boleh kita bersedekah ke orang lain atau kita beramal ke orang lain, tapi kita ngelihat keadaan kita sendiri juga toh. Kita ngelihat kita ini istilahnya lebih dari cukup banget kah? Kita ini kuaya banget kah? Atau kita ini hidupnya aja kita kritis juga kok? Ya pasti mikirnya keluarga kita sendiri dulu toh. Ya sama sistemnya seperti ini. Mikir bodon-bodonannya atau bodoh-bodohnya kita mikir ngono loh Mas. Ini belum bisa kerja tapi suruh gerakkan mesin versi 3 ya nggak mau. Karena dia bekerja di tegangan 9 atau 10 volt. Nah, sedangkan mau menggerakkan ini belum kerja, terus minta tegangan lebih rendah, ya nggak bisa. Loh ini lo tak turunkan tegangan ya, ini tak turunkan tegangan terus mati nanti. Padahal ampere saya buka full loh. Jangan minta lo ya toh, tak buka di 6,4 volt lo nggak bisa. Apalagi ini. Lo ini le, jangan buka 6,4 volt apa ya so gerakkan ini Thomas, ininya saja belum kerja. Itu loh kenapa kok MBR versi 3 ini nggak bisa di bawah 3 ya Kang, nggak bisa 2 volt ya Kang. Aku kepinginnya yang itu Kang, aku bisa nembak lewat tegangan rendah 2 volt, 1,5, 1 volt ya. Kepinginku seperti itu Kang. Nggak bisa pakai ini, tapi di HP ini masih bisa digunakan, hanya saja lewat jalur vibat. Karena sudah di atas 3 volt, nggak bisa lagi 2 volt. Jenengan lihat di sini 7 volt ya, 7 volt. Terus ini 7 volt belum kerja. SMPS ini saya setting 8,9 Mas. Ntar saya turunkan lagi, saya turunkan dulu biar jenengan tahu. Sudah tak setting terendah di 8,9 volt. Saya cabut yang dari PSU. Kemudian saya colok yang dari SMPS. Yang dari SMPS ini tak colok ke sini ke belakang,
gantikan punyanya PSU. Lalu ini saya colok ke listrik. Ingat jangan sampai kebalik. Kalau habis pasang itu selalu dilihat kembali, 2 kali kita lihat. Oh udah bener, plus ketemu plus, min ketemu min. Jangan hanya sepintas saja. Kadang kita ngelamun, kadang kita masang nggak konsen. Jadi habis kita masang sekali lagi dicek bener nggak gitu. Jangan sampai kebalik, nanti ininya rusak, ini juga rusak. Selalu usahakan 2 kali kalau kita masang apa itu, selalu dicek 2 kali. Oke, saya nyalakan SMPS. Nah, ini loh saya kerjakan di 8,9 baru dia mau. 8,9 volt. Ini potensio paling kecil. Udah 3,9. Ada juga yang 8,9 ini di sini keluarnya 3,5. Ada yang 3,9. Ini bisa dipakai HP tapi lewat jalur Vibat dengan minimum tegangan sekitar 8,9 atau itu tadi 8 voltan lah. 8 volt kemungkinan dia udah bisa kerja. Udah bisa kerja MBR tapi suplainya terlalu kecil, ampere nggak kuat ngangkat, Mas. Makanya versi 3 itu didedikasikan 5 volt ke bawah powernya gede. 5 volt ke atas powernya gede, 5 volt ke bawah powernya kecil. Untuk 5 volt ke bawah pakailah versi 1 upgrade, versi 1 2022 auto ampere yang dipakai yang itu. Ini yo bisa, tapi nggak terlalu power. Kurang powernya. Nggak tahu kalau di-shotkan dia berapa di mode denyut dengan 3,9. Ya, 27 ampere. Kelihatannya 27 ampere ini anget, Mas, udah mulai anget. Cuman terkadang kalau dijadikan power supply, saya pernah tes versi 1 ini kalau dijadikan power supply biarpun kelihatan 27 ampere, di tap itu cuma 10%, 20% gitu lah. Itu untuk nyalakan sebuah tap ya, tapi tidak tahu kalau untuk di-shotkan atau untuk mencari komponen yang short. Ini saya shotkan anget 27 ampere. Ngedropnya dari 3,9 jadi 0, sekian atau 1, sekian ya. Ini anget memang. Tapi ada juga yang powernya lebih rendah, nggak sampai 27 ampere. Intinya yang tak jelasin itu begini. Intinya yang tak jelasin tadi itu ya. Ini kurang begitu power di tegangan rendah karena berhubungan dengan SMPS. SMPS ini sebetulnya harusnya kerjanya tuh di 10 volt ke atas itu baru nge-up powernya, baru kuat 10 volt ke atas. Jangan kasih 9 volt ini kurang. Saya ulangi lagi seperti yang saya bilang tadi, untuk makan aja dia kurang, apalagi ngasih suplai ke MBR-nya. Jadi butuh MBR dengan tegangan 5 volt ke atas lebih kuat, ya memang bisa pakai ini. Nah, kenapa kok di sini masih ada pengaturan ampere? Karena ini voltasenya tinggi, ampere juga tinggi. Sampai batas berapa Kang ini voltasenya? Kita tes dengan 30 ampere SMPS 24 volt. Mesin 2 saya buka ya. Mesin 2 saya buka ampernya. Supaya ini lampu PWM kerja. Mesin 2 saya buka. Nah, ini sudah keluar 8 volt. Oke, saya jadikan konstan. Tapi saya lihat di sini sudah 3 volt ke atas. Saya kecilin dulu supaya aman. Saya kecilin dulu. Saya jadikan 2 volt. Saya kecilin supaya ampernya MOSFET-nya aman, nggak rusak pada saat saya naikkan tegangan SMPS. Oke, saya kecilin. Ini saya naikkan. Voltase SMPS saya naikkan. Begitu voltase SMPS saya naikkan, kalibrasi ampernya juga ikut naik. Saya bilang ini dibatasi, jangan lebih dari 4 volt atau jangan lebih dari 5 volt ya. Kita batasi karena nanti ampernya output gede banget. Saya naikkan di 2,9, 2,6 masih aman di batasan 3 volt. Begitu dia naik lagi sampai mendekati 4 volt, ampere turunkan. Kalibrasi ampere turunkan lagi nih, turunkan dulu.
supaya pengeluaran ampere nggak gede, terus fade-nya juga aman, tapi masih mode PWM-nya masih kerja. Ini juga diturunin. Turunin baru kita naikkan lagi nih. Ini sudah keluar 11 volt ya. Ini sudah keluar 11 volt. Kita naikkan lagi. Nah. Kelihatan mau mati. Ampere bukaan mas dikit biar PWM-nya kerja. Oke. Sudah keluar 18 di sini 19 volt. Di sini output MBR sudah 18. Lalu saya naikkan lagi nih, saya naikkan lagi. Begitu sampai naikkan pasti lampunya mulai kayak mati-mati. Ampere dibuka lagi sedikit. Nah, ampernya dibuka lagi nih. Kita buka ampernya. Tapi dikit aja, jangan terlalu gede. Seputaran 3 atau 2 volt cukup. Soalnya ampernya gede nanti. Dengan jenengan lihat di sini output SMPS-nya 26 volt. MBR-nya sudah keluar 24,9 volt loh. Hampir seimbang loh, hampir seimbang antara atas dan bawah ini. Ini masih 26 volt ya, SMPS. SMPS ini bisa sampai 31 volt ini. Saya ganti potensio 10 kilo kalau nggak salah ini. Kemudian 30 ampere, 24 volt spek, tapi bisa taapkan sampai 31. Coba saya naikkan lagi, udah 31 volt. Ampere kalibrasi di MOSFET saya naikkan dikit. Supaya dia tetap kerja PWM-nya. Ini juga 1,5 tak naikkan seputaran 2. Jangan gede-gede banget karena 5 volt itu VT bahaya banget. Terlalu gede. 4 volt di sini masih bisa dinaikkan lagi dikit. Jangan disotkan di kalibrasi ampere tinggi ya. Itu kan 5 volt tuh, kurangi kalau bisa. Memang harus matching kan, harus ngatur ini sebelum dipakai untuk kerja. Sensitif banget juga. Nah, ini bisa kita turunin. Ya, 31 volt. 31 volt bisa keluar 30 volt loh MBR ini. Ini saya kurangi. Saya kurangi baru ini yang saya naikkan. Jadi jenengan harus bisa ngatur ini. Atur kalibrasi ampernya. Saya kurangi, ini baru tak naikkan dikit. Kenapa kok jadi di sini 14? Kenapa kok ini di 14? Karena mesin 1 belum kerja. Mesin 2 belum kerja. Baru ini kita buka dikit-dikit. Kita buat PWM-nya kerja. Oke, nah ini 1, sekian, ini 1,5 ya, hampir sama ya. Ini udah keluar 29 volt. Bayangin MBR ini bisa keluar 29 volt. Kalau misalkan ini contoh ya, dengan kondisi seperti ini dia keluar misalkan 30 ampere gitu aja. Dengan 29 volt wis berapa watt. Terus kalau ini kalibrasi naik ampere tak naikkan lagi, misalkan tak naikkan jadi 4 ampere, 4 volt gitu. Ini bisa sampai 50 ampere misalkan wes, atau 30 ampere gitu ya. Kalikan 29 kali, ya wattnya ketemu berapa? Kuat nggak ini? SMPS ini kuat nggak? Dan sering saya bilang kalau mencari sebuah shot jangan dipakai konstan, pakailah denyut. Nah, supaya nafas MOSFET-nya itu ada. Terus kalau misalnya jenengan mau memakai atau tegangan itu misalkan di atas 10 volt, pakailah mesin 2, jangan mesin 1. Supaya apa? SMPS ini nggak kerja keras. Berapapun voltase yang jenengan keluarkan, patokan voltase yang jenengan keluarkan, ini harus diperhatikan. Mas Abi, aku pengen ngeluarin 14 volt. Jangan dipaksakan pakai mesin 1. Jangan mesin 1 yang jenengan pakai. Kenapa? Begitu jenengan pakai mesin 1, output SMPS-nya 31 volt kan. Ini kerja keras, ngoyo. Lek ini rusak, jenengan beli baru 30 ampere sekitar 300-400 ribu loh SMPS ini. Tapi lek MBR rusak, saya pandu, gantinen itu fatnya mas, gantinen itu
Gantian itu dioda ultra fastnya mas gitu loh. Lebih murah dibanding jenengan harus membeli ini baru. Di sini kalibrasi ampernya baru 1,2. Lah ini bisa tak naikkan sampai 4 volt. Kemudian saya bikin denyut baru tak shotkan. Tapi saya nggak berani nih, ampere gede ini. Harus ada beban. Nggak boleh nge-shotkan pakai ini langsung di tegangan segitu. Keluar percikan api meletus. Ya, nggak boleh. Kalau tadi masih di tegangan rendah kan, 3, sekian saya masih berani. Ini nggak berani saya. Ya, membutuhkan tegangan 14 volt, jangan pakai mesin 1, pakailah mesin 2. Caranya gimana Mas Abi? Caranya begini. Ini denyutnya dibuang dulu, baru tegangan ini diturunin. Sampai di sini menunjukkan seputaran 7 volt. Menunjukkan sekitaran 7 volt, ya. Baru di sini ketemu 14 kan? Setelah itu saya jenengan pakai ini. Lain jenengan pakai ini kan nggak bisa, karena harus dinaikkan sampai tinggi. Akibatnya apa? SMPS-nya ngoyo mas. SMPS-nya harus ngeluarin 31 volt. Kinerjanya kan berat. Lek begini, SMPS-nya ringan mas, ngeluarin cuma berapa? 15 volt kok. Ya kan? SMPS di sini mengeluarkan 15 volt, tapi jenengan membutuhkan tegangan 14 volt. Udah bisa pakai mesin 2. Gitu loh. Banyak yang bingung pakai versi ini. Kemudian sebetulnya hati kecil tertarik pakai yang versi ini karena dianggap semua bisa di cover, mulai dari HP. Yang paling susah istilahnya butuh tegangan kecil kan HP nih. Dianggap HP itu kompatibel dengan versi ini. Bisa, tapi ampernya kecil yang saya bilang tadi, kurang. Ampernya kecil. Kalau yang untuk HP yo pakai yang versi 1 upgrade atau versi 2022 itu bisa. Nek pakai ini yo kerjaan-kerjaan seperti mulai vapor itu ya, vapor bisa pakai ini karena Mas Dwi Laksono di Gresik itu teknisi vapor itu pakai MBR di AB di tegangan 8 voltan sudah bisa. Ya. Jadi fungsinya beda-beda. Kenapa alasan saya kok tegangan rendahnya nggak kuat? Karena ini suplai SMPS-nya. Suplai SMPS-nya nggak bisa kerja di bawah 10 volt. Harus di atas itu. Ya. Oke, saya rasa penjelasan saya nggak usah panjang lebar, pasti istilahnya sudah paham lah ya, sudah paham dengan kenapa versi 3 itu nggak terlalu kompatibel untuk di HP, karena itu tadi alasan saya, SMPS pendukungnya juga kurang, terus tegangan sudah mulai di atas 3,5 volt ke atas. Dan jenengan nyari Virek tegangan injek yang di bawah 3 volt kan kesulitan. Ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.